Halo semuanya, perkenalkan saya Gerdalia Agustin S dengan NIM 2021055 dan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Devi Kristiana Nainggolan dengan NIM 2021104. Perkenalkan, nama saya Christian Indra Wijaya dengan NIM 202113. Kami dari mahasiswa Universitas Katolik Musikaritas Palembang dari program studi akuntansi semester 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar audit manajemen. Yang pertama, mengenai konsep dan definisi. Apa itu audit manajemen? Audit manajemen atau manajemen audit adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program-program yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan kebijakan yang telah digunakan perusahaan. Menurut Sukrisno Agus dan Jan Husada tahun 2009 di halaman 46 mengatakan bahwa manajemen audit adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Berbagai jenis audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses operasi itu didapat di dalam perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta pengelolaan terhadap sumber daya dalam proses tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Dari definisi yang dikumpulkan, maka diperoleh beberapa karakteristik pemeriksaan manajemen, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi operasional perusahaan kepada manajemen. Yang kedua, penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi didasarkan pada standar-standar tertentu. Yang ketiga, audit diarahkan kepada operasional sebagian atau seluruh struktur organisasi. Yang terakhir atau yang keempat, hasil audit manajemen berupa rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Selanjutnya, tujuan audit manajemen. Ada 3 tujuan audit manajemen. Untuk yang pertama, penilaian atas pengendalian. Berhubungan dengan pengendalian administrasi pada suatu perusahaan yang bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada telah memadai dan terbukti efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Tujuan audit manajemen yang kedua adalah penilaian atas pelaksanaan. Auditor mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah kegiatan perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan yang ketiga adalah memberi bantuan kepada manajemen dengan jalan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan oleh perusahaan, dan sebagai seorang auditor untuk membantu manajemen harus memahami dahulu prinsip-prinsip manajemen yang telah diterapkan dan fungsi-fungsi manajemen, yaitu ada planning, organization, staffing, leading, and controlling. Audit operasional ini bertujuan untuk menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diperiksa dengan membuat saran-saran tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih hemat, lebih efisien, dan lebih efektif. Hal tersebut dilakukan dengan menilai ketaatan pada ketentuan yang berlaku, efisiensi dan efektivitas objek yang diperiksa dalam pengelola, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan aktivitas. Selanjutnya dapat lihat pada tabel ada tipe audit. Yang pertama ada audit laporan keuangan. Untuk pelaksanaan audit itu audit eksternal, tujuannya menentukan apakah laporan keuangan audite itu telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk penerimaan laporan itu pihak ketiga atau investor dan kreditor. Tipe audit yang kedua ada audit kepatuhan. Untuk pelaksanaannya itu audit eksternal atau audit internal. Tujuan auditnya itu menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur. Untuk penerima laporan ini ada manajemen entitas yang bersangkutan sama pemerintah. Selanjutnya ada tipe audit internal. Pelaksanaan auditnya ini auditnya oleh internal. Tujuannya ada menilai keandalan laporan keuangan,
ada menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur. Selanjutnya menilai pengendalian internal organisasi. Selanjutnya menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Untuk yang terakhir, tujuannya yaitu program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Penerima laporannya manajemen dari entitas yang bersangkutan. Untuk tipe audit yang terakhir ada audit operasional manajemen. Pelaksanaan auditnya ini auditor eksternal atau auditor internal. Tujuan auditnya menilai efisiensi atau efektivitas penggunaan sumber daya. Untuk penerima laporan ini manajemen dari entitas yang bersangkutan. Ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit manajemen ini meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan. Periode audit juga bervariasi, bisa untuk jangka waktu 1 minggu atau beberapa bulan, 1 tahun, atau bahkan untuk beberapa tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan atau sasaran dalam audit manajemen ini adalah kegiatan aktivitas, program, dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi itu masih memerlukan perbaikan atau peningkatan, baik dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ada 3 elemen pokok dalam audit manajemen ini. Yang pertama ini kriteria. Kriteria ini merupakan standar atau pedoman norma bagi setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua, ada penyebab atau cause. Penyebab ini merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan. Nah, penyebabnya ini dapat bersifat 2, ada yang bersifat positif dan negatif. Untuk yang bersifat positif ini artinya program atau aktivitas itu berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Nah, kalau yang bersifat negatif ini artinya program atau aktivitas berjalan itu dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Untuk elemen pokok yang ketiga ini ada akibat atau efek. Akibat ini merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Nah, akibat ini ada 2 juga, ada akibat positif dan negatif. Untuk akibat yang negatif ini menunjukkan bahwa program atau aktivitas itu berjalan dengan tingkat pencapaian lebih rendah dari kriteria yang telah ditentukan atau dari kriteria yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan untuk akibat positif ini menunjukkan bahwa program atau aktivitas telah diselenggarakan secara baik dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dan dari kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada 7 prinsip dasar audit manajemen. Yang pertama, audit itu dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Prinsip yang kedua, persyaratan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan objek audit. Ketiga, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Yang ketiga, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Untuk prinsip yang kelima, ada penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Keenam, ada penyelenggaraan hukum. Yang ketujuh, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Ada 10 perbedaan karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik. Dalam audit manajemen, karakteristiknya yaitu menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, dan menentukan perbaikan. Sedangkan di dalam audit keuangan, yaitu audit data akuntansi, yaitu proses pencatatan dan pelaporan akuntansi. Yang kedua, keluasan audit. Audit manajemen. Di dalam audit manajemen, keluasan auditnya yaitu mencapai keseluruhan aspek manajemen. Di audit keuangan yaitu cenderung ke aspek data keuangan atau finansial. Yang ketiga,
Tujuan audit. Tujuan audit di audit manajemen yaitu untuk menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan selanjutnya. Sedangkan di audit keuangan yaitu untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PABU atau GAAP dalam laporan dapat digunakan untuk pemakai laporan keuangan. Yang keempat yaitu ruang lingkup. Dalam audit manajemen, ruang lingkupnya yaitu keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait. Sedangkan di audit keuangan yaitu data akuntansi dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen. Keluasan audit tergantung pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Yang kelima yaitu dasar yuridis. Dalam audit manajemen, dasar yuridisnya berdasarkan kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Sedangkan di audit keuangan, dasar yuridisnya yaitu keharusan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit atau akuntan publik. Yang keenam yaitu pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit di audit manajemen yaitu audit internal maupun eksternal sebagai objektivitasnya. Sedangkan di audit keuangan yaitu audit independen atau audit eksternal sebagai objektivitasnya. Yang ketujuh adalah frekuensi audit. Frekuensi audit di audit manajemen tidak ada ketentuan, sedangkan di audit keuangan yaitu bersifat reguler, rutin, dan penerbitan laporan keuangan. 8 adalah orientasi hasil audit. Orientasi hasil audit di audit manajemen yaitu audit berupa perbaikan kinerja masa yang akan datang. Sedangkan di audit keuangan adalah audit dari data keuangan yang bersifat historis atau penilaian kinerja pada masa lalu. Yang kesembilan yaitu bentuk laporan. Bentuk laporan di audit manajemen yaitu komprehensif, adalah berupa kesimpulan audit, kesimpulan penting yang direkomendasi. Dan sedangkan di audit keuangan yaitu bentuk laporannya memiliki standar yang baku, yaitu standar profesional akuntansi publik atau SPAP. Dan yang terakhir adalah penggunaan laporan. Penggunaan laporan dalam audit manajemen yaitu untuk pihak internal, sedangkan di audit keuangan yaitu digunakan oleh pihak eksternal, yaitu pemegang saham, investor potensial, dan kreditor maupun pemerintahan. Adalah tahap-tahap audit. Yang pertama yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, audit terinci. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Yang keempat, pelaporan. Tahapan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit, termasuk rekomendasi yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kelima, tindak lanjut. Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya adalah memahami permasalahan secara dini. Penurunan kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan menurunnya pencapaian laba perusahaan, tingginya keluhan pelanggan, berputaran karyawan yang tinggi, dan sebagainya, merupakan beberapa indikasi bahwa pengolahan perusahaan masih perlu diperbaiki. Perputaran karyawan yang tinggi menunjukkan kepuasan kerja yang rendah bagi karyawan. Kepuasan kerja berkaitan dengan imbalan kerja yang diperoleh karyawan dalam melaksanakan aktivitasnya di dalam perusahaan. Kepuasan tersebut tidak hanya diukur dengan imbalan finansial yang mereka dapatkan, namun juga mencangkup hal lainnya seperti beban kerja, hubungan antar karyawan, jenjang karir, dan lain-lain. Oleh karena itu, penerimaan karyawan harus dilakukan secara selektif dan adil, yang berpedoman pada
kualifikasi dan kompetensi yang tepat jika dihubungkan dengan bidang kerja yang akan menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomisasi atau kehematan, efisiensi atau daya guna, dan efektivitas atau hasil guna merupakan 3 hal penting yang tidak dapat dipisahkan dan harus dicapai perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya. Ekonomisasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap aktivitas. Ekonomisasi merupakan ukuran input yang digunakan dalam berbagai program proyek yang dikelola. Artinya, jika perusahaan mampu memperoleh sumber daya yang akan digunakan dalam operasi dengan pengorbanan yang paling kecil, berarti perusahaan tersebut mampu memperoleh sumber daya tersebut dengan cara yang ekonomis. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasi sehingga dicapai optimalisasi pengguna sumber daya yang dimiliki. Efisiensi ini lebih berhubungan dengan metode kerja atau operasi. Baiklah, kita masuk di ruang lingkup audit manajemen. Ruang lingkup audit manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama, pada fungsi pemasaran. Bertujuan untuk menilai bagaimana setiap program atau aktivitas pemasaran yang dilakukan mencapai tujuannya melalui pengelolaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Yang kedua, pada fungsi produksi dan operasi. Bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan berbagai aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam operasi perusahaan. Yang ketiga, pada fungsi sumber daya manusia. Bertujuan untuk menilai apakah kebutuhan SDM suatu perusahaan sudah terpenuhi dengan cara yang hemat, efisiensi, dan efektif. Dan yang terakhir, pada fungsi sistem informasi. Ruang lingkup audit ini meliputi yang pertama, dukungan satuan pengelolaan data, yang kedua, perencanaan pengelolaan data, yang ketiga, organisasi pengelolaan data, dan yang keempat, pengendalian pengelolaan data. Kita masuk di audit manajemen lingkungan. Tujuan audit manajemen pada fungsi ini adalah untuk menilai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab lingkungannya. Mengapa hal ini perlu? Banyak kasus pengelolaan tanggung jawab lingkungan yang kurang baik, yang merupakan pemborosan sumber daya bagi perusahaan. Tujuan audit pada fungsi ini mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan internalnya, keselamatan atau kesehatan kerja, maupun tanggung jawab lingkungan eksternal atau pencemaran limbah. Selanjutnya, audit sistem manajemen kualitas. Audit sistem kepastian kualitas bertujuan untuk menilai apakah sistem kepastian kualitas yang diterapkan perusahaan telah mampu memandu proses operasi perusahaan untuk dapat mencapai kualitas produk sesuai standar yang telah ditetapkan. Produk yang memenuhi standar kualitas pada dasarnya adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, audit manajemen bidang perpajakan. Audit perpajakan dapat membantu wajib pajak dengan melakukan penilaian terhadap pengelolaan fungsi manajemen perpajakan untuk menentukan, yang pertama, apakah setiap transaksi yang mengandung unsur perpajakan telah dikelola baik sehingga dapat meminimalkan kewajiban perpajakan perusahaan. Yang kedua, apakah pengelolaan fungsi perpajakan telah dilakukan dengan baik dan tidak melanggar aturan serta ketentuan perpajakan yang telah berlaku. Yang ketiga, apakah penyelesaian kewajiban perpajakan perusahaan telah dilakukan dengan tepat waktu. Demikian penjelasan kami mengenai materi konsep audit manajemen. Kalau teman-teman suka sama videonya bisa klik tombol like, dan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you!